Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Siapkan hati, pikiranmu dan tubuh jiwa rohmu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa di dalam Tuhan. Kami ucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan membawa korban syukur kami Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami, pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, ada hadirat-Mu Tuhan Yesus yang Kau nyatakan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu tak pernah terlambat bagi setiap kami ya Bapa. Kami punya Tuhan yang besar ya Bapa. Kami punya Tuhan Yesus yang besar. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Pernyataan kami Tuhan di hadapan-Mu. Yes Lord. Sungguh percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Katakan dengan imanmu saudara. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia Tuhan yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu
besar. Ini setiap kami Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Kami percaya Tuhan janji-Mu tidak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Nyatakan lebih lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. ini setiap kami Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan setiap kami. Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Sebab kuasa-Mu terbesar. Kuasa-Mu terbesar Tuhan. Ora basyikara la ba 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 ba. Yesus kami sembah Engkau. Yesus kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesus kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan segala sesuatunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Engkau jamah setiap kami Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Kau hampiri rumah demi rumah Tuhan Yesus. Sentuh hati mereka Tuhan. Sentuh setiap hati mereka Bapa. Tuhan jamah setiap mereka satu persatu Tuhan Yesus. Syarala Bapa 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 Bapa. Kiarala Basyarala Bayara. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari bersama-sama angkat suaramu. Dia jamah senang hidupku. Yes Tuhan. Dan beri damai di hatiku.
jadi baru. Lebih lagi katakan dia jamah, dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah senang hidupku. Kami bawa Tuhan dalam doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan Engkau tahu Tuhan apa yang kami alami akhir-akhir ini di bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hati-Mu ada di bangsa kami Indonesia Tuhan. Ampuni bangsa kami, pulihkan dan sembuhkan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat buat bangsa kami Tuhan, kota-kota, perdesaan dimanapun berada Bapa. Kami memberkati pemimpin kami, Presiden Tuhan Yesus dan wakil beserta jajarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sanggup Tuhan Yesus memulihkan, memperbaiki bangsa kami ya Bapa. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sentuh setiap hati kami ya Bapa. Untuk tetap selalu berdoa bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bagi pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Dari mulai tertinggi hingga ke bawah ya Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa impartasi-Mu turun atas mereka ya Bapak. Biar visi misi-Mu Tuhan Yesus terlaksana buat gereja-gereja kami Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan Yesus kami lepaskan berkat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata atas gereja-gereja ya Bapak. Kami memberkati semua Tuhan. Kami memberkati semua ya Bapak. Kami juga bawa Tuhan Yesus. Kami berbawa Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat kami Tuhan Yesus. Saudara terkasih kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka alami akhir-akhir ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan mereka ya Bapa. Tuhan berjalan bersama dengan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya kuasa yang besar karena kami anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Kami serahkan Tuhan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan Yesus besar buat setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami siap memuji-Mu ya Bapa. Kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Terus Bapa bahwa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan.
Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Boleh yang di rumah kita bergoyang kanan kirinya ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang bergoyang, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Mari saudara yang di rumah kita bergoyang kanan kiri. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan dengan imanmu, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi, shalalalalala, saya cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar Tuhan, itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau melakukan itu Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Horabasyadalah Bapa. Ini kami Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Horabasyadalah Bapa. Kiarabasyadalah Bapa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
Engkau besar Tuhan. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Angkat tanganmu, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom para keluarga, orang-orang tua, bapak dan ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu dengan saya, Riko Sitompul, di dalam ibadah raya hari ini. Kita akan mendengar sebagian dari isi hati Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu, supaya Tuhan sendiri yang menuntun melalui Roh Kudus. Kita tundukkan kepala. Bersyukur buat pagi menjelang siang hari ini Bapa. Sebab karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah ibadah raya. Sekalipun ada badai yang menghalangi kami, apapun yang boleh dinamakan saat ini yang sedang terjadi Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, di Jakarta, bahkan di seluruh muka bumi, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi kami rindu tetap untuk terus dapat mendengar firman-Mu dan menyembah, memuji Allah yang hidup. Karena hidup kami tahu bukan karena apapun, tetapi karena dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa itu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan, untuk siap mendengar firman-Mu dari awal sampai akhir. Seberapapun menit yang kami dapatkan, biarlah telinga kami ini boleh tajam. Biarlah telinga kami ini boleh sungguh-sungguh dipakai untuk mendengar firman-Mu. Supaya hidup kami sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang menjadi dasar kebenaran firman-Mu. Dan kami dijaga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Juga hamba-Mu urapi kami. Roh Kudus, sekali lagi Engkau yang mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati untuk mendengar sebagian dari firman Allah. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, izinkan kami hamba juga mengucap syukur kepada Tuhan tentunya untuk kesempatan sharing firman hari ini. Dan juga tentunya kepada pemimpin kita, gembala kita yang terkasih dalam Kristus. Baik, untuk kita mendengar firman hari ini, kita akan, saya punya tema hari ini adalah tema dasar hidup yang kokoh. Karena kita tahu saudara, kehidupan kita tidak akan punya kekuatan kalau tanpa dasar yang benar. Saudara,
Mungkin saudara pernah tahu, bahkan saudara sudah mengalami yang namanya tinggal di satu gedung atau building atau bangunan atau rumah. Atau mungkin zaman sekarang orang bilang high rise building atau bangunan yang tinggi. Saudara tahu kalau bangunan itu, bangunan yang tidak kokoh, saudara siap-siap akan mendapatkan risiko yang tidak pernah dapat diduga sampai kapanpun. Sampai waktunya bangunan itu akan rubuh, saudara. Karena apa? Karena segala sesuatu yang menjadi dasar itu harus kuat. Amin, saudara. Mari sama-sama kita belajar hari ini firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius 7. Mungkin saudara bisa buka Alkitab saudara di rumah atau Alkitab atau apapun namanya. Di Matius 7 ayat 24. Kita buka bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kunya huruf besar, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian yang 25, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Saudara, kenapa saya pilih tema ini? Satu hal, saya terlebih dahulu tentu berdoa untuk minta Tuhan apa yang harus saya utarakan untuk sharing hari ini. Dan kita lihat saudara bahwasannya di saat-saat seperti inilah setiap manusia, bahkan Tuhan sendiri yang mengizinkan hal ini terjadi. Di saat dunia ini dilanda COVID-19, dilanda hal yang sepertinya badai. Tuhan mau lihat apakah kita tetap berpegang kepada iman yang teguh, yaitu dasar yang kuat. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu yang terpilih. Apa saudara? Sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu apa itu? Yaitu batu penjuru. Bahkan di sini dikatakan sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, sudah dikatakan batu ini adalah batu yang terpilih. Kalau saudara sudah dikatakan dipilih, iya toh? Kita di dalam kehidupan hari lepas hari, mungkin dari kecil, besar, sampai saudara tua, ada yang namanya pilihan. Mau makan kita milih, mau minum aja kita milih. Hidup kita juga harus punya pilihan. Kita mau ikut yang mana? Kita mau ikut jalan yang benarkah? Kita mau ikut jalan yang tidak benar? Saat saya sambung lagi, tadi kalau kita bicara tentang membangun sebuah rumah atau membangun sebuah gedung, kita pun harus memilih. Apa yang harus kita pilih? Apa yang menjadi dasar? Kita tidak pandang setiap bangunan atau kita tidak pandang sebuah gedung atau rumah hanya dari atasnya saja. Mengapa saudara? Kita pandang rumah-rumah, taruhlah rumah yang bagus di daerah mana kalau untuk di Jakarta. Saudara mungkin bisa lihat daerah Jakarta Selatan, Pondok Indah, gak usah jauh-jauh. Di daerah Cinere pun banyak saudara. Apalagi saudara lihat gedung-gedung bertingkat yang ada mungkin di Sudirman, di Tamrin. Saudara kalau hanya melihat bangunan yang bentuknya tinggi besar, wah indah megah, itu bagus. Tapi kalau saudara ingat ada satu di Amerika, satu gedung bangunan, itu yang namanya WTC. Saya lupa tahun berapa, kalau gak salah tahun 90-an, itu pun bisa remuk, redam, hancur lulu, berantakan. Karena percaya dasar bangunan itu sudah dibuat seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Itu pun masih bisa roboh saudara. Apalagi kalau dasar atau bangunan itu tidak dibangun di atas dasar yang kuat. Di dalam Petrus 2 tadi, 1 Petrus 2 dibilang sesungguhnya akunya huruf besar, meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Terpilih. Aku di sini Tuhan. Kalau sudah dipilih, bukan manusia lagi yang memilih.
Bukan orang yang memilih, bukan pejabat, bukan pemimpin, tapi Tuhan Allah semesta alam yang memilih batu itu. Allah di surga, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Adakah satu jaminan yang berani berkata atau memberikan statement sedemikian bahwa setiap percaya kepadanya tidak akan dipermalukan? Kalau bukan hanya satu nama di kolong langit, di atas bumi, di atas langit. Yesus namanya. Yesus Kristus Tuhan. Itulah batu penjuru. Amin. Mungkin saudara ingat satu lagu yang batu karang yang teguh, engkau perlindunganku, dan seterusnya. Saudara tahu, mungkin ini lagu-lagu yang cukup lama yang saya pernah bawa. Tapi ini cukup mengingatkan kita. Hanya satu batu yang teguh yang dapat memberikan kita kekuatan. Memberikan sebagai dasar iman yang kokoh. Kenapa firman ini bisa keluar hari ini? Karena kita tahu tuh bahwa di dalam masa pandemi ini. Saudara, saya mau tanya, adakah saudara yang tidak bosan? Sudah 2 bulan lebih kita harus bertahan di rumah. Kita tidak bisa kemana-mana. Anak-anak sekolah apalagi sudah pada ngomel di rumah masing-masing. Masak belajar di rumah setiap hari. Kamar, meja, kamar mandi. Itu aja muter. Kalau istilah orang Betawi 4L ketemunya. Lu lagi katanya. Tapi kita mau bilang apa saudara? Kondisi demikian. Tapi yang terlebih lagi kita sudah mendengar kabar berita. Baik itu di TV, di berita. Masa sekarang tidak hanya di Indonesia, setiap tempat di dunia ini sudah merasakan ekonominya yang menurun. Betul gak saudara? Perekonomian menurun, banyak orang-orang yang bekerja, ada yang di pabrik, ada yang di perusahaan, mereka harus keluar. Mereka harus, kata-katanya apa ya yang halusnya, ya diberhentikan, di PHK. Karena memang produksi yang harusnya dijual, yang harusnya didistribusikan, disuplai, stop, gak bisa berjalan. Atau kalau orang Sunda bilang stuck katanya. Enggak, ini joke ya. Di stuck, jadi nggak bisa jalan. Sementara nggak ada penjualan yang terjadi, nggak ada sales, tidak ada pemasukan. Bagaimana mau bisa menggaji orang, saudara? Perekonomian drop. Nah disinilah fungsi dasar yang kuat itu membuat iman kita, iman percaya kita bahwa Yesus si batu karang yang teguh itu adalah Allah yang layak kita andalkan, saudara. Amin. Baik, bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saudara kan sia-sia hidup. Saudara punya rumah mewah. Saudara bisa kasih penjaga yang luar biasa. Dari satpam, security atau apapun namanya. Tapi tanpa kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam keluarga atau di dalam kehidupan saudara. Pemilik rumah itu dasar firman Tuhan kebenaran. Saudara tahu rumah itu bukan menjadi sumber damai sejahtera. Tapi rumah itu akan menjadi porak-poranda. Rumah itu menjadi seperti kapal pecah. Apalagi di dalam kondisi yang sekarang ini, yang tidak bisa kemana-mana. Suami, istri, bapak, ibu, anak-anak selalu ada di rumah itu. Maaf kata, kita lihat orang-orang di luar sana, suami-suami di luar. Yang harusnya kerja bisa pulang jam 4, jam 5 sore. Dia bertahan berlama-lama. Sampai pukul 7, bahkan 8, bahkan 9, bahkan sampai tengah malam. Nah giliran gak bisa kemana-mana, harus di rumah, mau kemana saudara? Di situ terletak hal yang Tuhan mau lihat, apakah kamu mau sungguh-sungguh sebagai bapak mengasihi istri dan anak-anakmu. Hari-hari mendengar istri bercerita A, B, C, D, Pak, begitu. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, harus bertahan di rumah. Tapi kalau saudara mau gak bertahan, tidak mau taat aturan yang ada, silahkan bisa keluar juga. Tapi resiko ditanggung sendiri bukan? Soalnya kita bisa lihat yang sudah-sudah, tidak siapapun. Kalau Tuhan izinkan terkena virus itu, bablas, cenderung kematian. Ya memang saya tahu banyak juga yang sembuh. Tapi apakah saudara siap menempuh risiko yang begini?
Oleh karena itu, kembali lagi kepada yang dikatakan tadi, jikalau bukan Tuhan, di dalam ziarah Salomo ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia juga pengawal berjaga-jaga. Artinya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia, saudara. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan orang lain. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara percaya kehidupan kita, Tuhan berjanji sebagai batu karang yang teguh tidak akan dipermalukan, saudara. Tidak akan dipermalukan saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Bahkan di mana rumah kita ini, rumah kita akan menjadi rumah yang membawa damai. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi firman Tuhan, saya boleh kita menyanyi dulu. Kita memuji Tuhan. Katakan, rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam kami Tuhan. Oh, jiwaku tenang bersamamu di dalam naunganmu. Kami mau buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altar Tuhan kita menyembah Dia. Dialah naungan kita, Dialah perlindungan kita yang ajaib. Haleluya. Amin. Poin pertama tadi adalah pegang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di Mazmur, pemazmur mengatakan ini Mazmur 90 itu yang menulis adalah Opa atau Opung Musa. Kalau saya bilang Opung Musa, ya. Dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia minta Tuhan ajarlah kami supaya kami punya hati yang bijaksana. Supaya satu hari, hari kedua, ketiga, keempat dan berikutnya hari-hari ke depan kita punya hati yang bijaksana. Terlebih lagi menghadapi saat-saat seperti sekarang. Hal-hal yang seperti ini, ada badai hidup. Ada pandemi, ada COVID-19 yang membuat kita gak bisa bekerja, yang membuat kita gak bisa berusaha. Ya kalau bagi pengusaha atau mereka yang sudah punya tabungan banyak mungkin gak terlalu problem. Tapi kita lihat buat orang-orang yang ada di bawah. Di mana mereka yang boleh dikatakan menengah ke bawah, saudara. Mereka saat ini mengalami kesulitan. Mereka mengalami kesukaran. Ya puji Tuhan kalau ada orang yang mengerti. Mungkin gereja-gereja yang bersedia menjadi garam dan terang. Untuk mereka berkumpul bersama-sama. Seperti kita ingat di Kisah Rasul. Mereka mengumpulkan, menjual harta bendanya. Karena sudah gak ada uang. Mereka menjual harta benda. Untuk buat tabungan, untuk berbagi kepada orang-orang yang berkesusahan. Dikumpulkan. Memang Tuhan bilang, jangan lupa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terlebih kepada yang seiman. Amin. Tapi kita juga harus jadi garam. Kita juga harus jadi terang terhadap orang yang belum mengenal Tuhan. Disitulah penginjilan, disitulah misi Tuhan terjadi. Misi Tuhan dijalankan. Dan itu visi yang utama. Apa saudara? Jangan lupa kita punya tugas untuk melakukan amanat agung. Pergi dan jadikan segala bangsa murid Tuhan. Jadi saudara berdoa di rumah. Tuhan, aku mau pegang kebenaran-Mu. Tuhan, aku mau menjalankan kebenaran-Mu. Tolong aku supaya aku bisa melakukannya. Tetapi tidak lupa Tuhan, minta aku diajar di dalam hikmat Tuhan. Supaya hari-hariku bisa melakukan yang bijaksana. Amin saudara. Jadi satu kebenaran firman Tuhan pegang. Ya kan, harus dengan bijaksana. Yang kedua, poin yang kedua. Kita harus beriman tentunya. Apa itu iman? Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kembali, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena Allah itu, Yesus itu adalah roh adanya. Maka kita tidak bisa melihat dia, tapi kita dapat buktinya bahwa hidup kita dipelihara hari lepas hari karena kuasa perlindungan Yesus yang menyertai. Amin saudara. Di dalam Matius dikatakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu pakai, minum, akan apa yang kamu konsumsi. Karena Tuhan yang akan memberikan. Sedangkan burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Amin. Tetapi jangan berharap lebih. Kalau saudara baca itu di Matius 6:33. Apa yang saudara perlukan? Makan, minum, pakai. Oh tenang aja, kita gak usah usaha. Kita gak usah bekerja. Karena Tuhan yang mencukupkan. No, salah, bukan itu. Kalau saudara baca dari ayat pertama Matius 6:33. Yang dicukupkan adalah makan, minum, pakai. Ya kalau saudara mau perlu sebagainya, saudara perlu materi, saudara juga harus usaha. Bukan ora et labora. Amin saudara. Jadi yang kedua adalah beriman. Sekali lagi beriman kita tambahkan dengan teguh. Jadi satu adalah pegang kebenaran Tuhan. Kedua beriman dengan teguh. Yakobus 2. Di dalam Yakobus 2 dikatakan di ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara. Ya, sekali lagi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, ingat, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mate. Itu kalau orang Batak bilang, mateho katanya. Matilah kau kata dia. Jadi iman, ya saya beriman, saya percaya Yesus. Jadi saya pasti hidup saya mantap, diberkati. Jadi apalagi? Ya mendingan saya santai. Ya bangun siang ya kan. Tiduran dulu nyantai baru bangun nanti. Makan dulu. Habis itu baru berangkat. Ya kalau usaha dapat syukur, kagak ya udah. Gak bisa saudara. Kita harus iman dengan perbuatan. Dan tidak cukup hanya itu. Tindakan yang kita harus lakukan adalah seturut kebenaran firman Tuhan. Pegang kebenaran. Amin. Pegang kebenaran. Beriman dengan teguh dan iman dengan perbuatan. Percaya kepada dia. Batu karang yang teguh. Batu karang yang menjadi dasar gedung-gedung yang hebat. Itu harus batu yang benar-benar kuat. Batu yang terpilih. Batu penjuru. Saudara, di masa-masa saat ini, mari. Tuhan mau lihat saudara benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara bangun pagi hari, tidak lupa datang kepada Tuhan bersekutu. Memuji dan menyembah dia. Datang berdoa, Tuhan ini aku. Aku tahu hidup aku adalah dalam perlindungan-Mu. Aku rindu Tuhan intim dengan Engkau. Yang ada di dalam Engkau, aku di dalam-Mu, Engkau di dalamku. Maka apa saja yang aku minta, aku percaya, aku dapat, aku menerima. Di dalam nama Yesus. Dan saudara tidak lupa berdoa buat orang lain. Karena apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Saudara memberi, saudara akan menerima. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Kita kembali ke laptop. Satu, pegang kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara gak bisa putus-putus hari lepas hari. Baca firman Tuhan. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa tiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau saudara mau bertumbuh, baca. Jangan kalah sama anak sekolah minggu. Amin. Jangan kalah. Nanti ditanya sama saudara, sama anak saudara, sama cucu saudara. Bapak, ya, atau mami, ya, mama, udah baca Alkitab belum? Belum. Oh, aku tadi udah sampai di Mazmur. Oh iya, aduh, mami lagi ini sibuk, papi lagi ngurus kerjaan. Nah, hari pertama, hari kedua masih begitu. Tapi hari berikutnya anak ini melihat, wah nih, istilah sekarang babi gua kok ditanya ngeles melulu. Saudara gak menjadi teladan, ya.
saudara tidak kuat. Dan pada waktu harinya, aduh ada keributan. Mungkin karena ekonomi kah? Atau mungkin karena bosan setiap hari-hari di rumah istri minta jalan. Sementara pemerintah melarang. Terjadi keributan. Kenapa? Dasarnya tadi, dasar yang gak kuat. Maka sedikit saja problem, sedikit saja masalah, terjadi keributan. Ini saudara yang harus saudara hadapi. Makanya sekali lagi Tuhan izinkan pandemi ini. Kalau kita lihat saudara-saudara kita atau hamba-hamba Tuhan atau siapapun mereka yang terkena penyakit dan sudah waktunya dipanggil, meninggal, mati. Jangan lupa saudara, itu sudah waktunya mereka. Amin. Dan kita jangan bangga, aduh gua gak kena. Aduh gua masih dijaga Tuhan. Hati-hati. Saudara harus menjaga keintiman sama Tuhan. Kalau belum waktunya, masih ada di muka bumi ini. Lakukan kebenaran firman. Lakukan hidup di dalam Tuhan. Lakukan bertahan di dalam kebenaran firman, batu karang yang teguh tadi. Iya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Iya kan? Lakukan apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin saudara? Jadi itu harus match, harus klop saudara. Oke, setelah pegang kebenaran firman, kita beriman yang dengan teguh. Saudara, saya pernah baca ada kesaksian dari satu hamba Tuhan. Kalau saudara, saya katakan ini namanya Pak atau Om Billy Graham, almarhum. Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan yang lahir dan besar di Carolina Utara atau di Amerika. Dia melayani hari lepas hari. Saudara tahu visi misinya adalah menginjil. Mau menyatakan siapa Tuhan Yesus kepada setiap orang. Dan saya pernah baca, dia berkata begini. Selama dia kalau saya nggak salah ingat itu meninggal umur 90 tahun atau 90 lebih begitu. Dia berkata setiap waktu, setiap saat di dalam hidupnya melayani Tuhan, menjaga keintiman dengan Tuhan. Dia berkali-kali, dia juga mengalami kejatuhan saudara. Artinya apa? Dia mengalami jatuh juga di dalam dosa. Jadi bukan karena dia Billy Graham udah terkenal, udah famous, udah top di antara orang-orang, khususnya orang-orang Kristen sebagai penginjil dunia, dia gak pernah berbuat dosa atau dia gak pernah bersalah. Tidak, dia bilang saya beracap kali atau sering kali saya jatuh. Tetapi setiap saya jatuh, saya datang lagi kepada Tuhan. Saya datang lagi, saya datang lagi. Saya berdoa, saya menyembah. Tuhan ampuni aku. Tuhan tolong aku gak kuat. Bangkit lagi. Dan saat itu juga datang pengampunan Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mau mengaku dosamu maka Allah itu adil dan setia di 1 Yohanes 9. Dan dia akan mengampuni dosa. Tuhan pakai dia secara luar biasa. Amin saudara. Satu hasil yang luar biasa yang bisa disaksikan dalam hidupnya. Kalau saudara tahu Presiden Amerika George Bush. George Bush itu pernah mencandu atau kecanduan alkohol. Dia suka minum minuman keras dan bahkan jumlah yang besar, bahkan sampai mabuk. Saudara bisa bayangkan seorang presiden kalau suka minum, bisa bayangin saudara bagaimana. Satu hari kelak kita melihat seperti itu di dunia mana saudara akan bingung dan akan malu negara itu, bukan? Tapi puji Tuhan karena kasih Tuhan kepada presiden itu George Bush, Tuhan utus hambanya ini Billy Graham bicara sama dia. Saudara tahu dilayani hari lepas hari, didoakan. Puji Tuhan, Billy Graham bertobat, meninggalkan minuman. Dan dia menjadi presiden yang luar biasa. Saudara, kalau mau lebih lagi, saudara bisa baca sendiri riwayat hidupnya George Bush. Amin. Haleluya. Baik, beriman teguh, lalu pegang kebenaran, dan ada satu lagi, kita harus menurut kehendaknya. Amin. Kita harus menurut kehendak Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baca bersama 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu Roh Kudus bicara sama Yohanes, itu firman yang dicatat di dalam Yohanes ini. Jikalau kalau lu mau turut sama gua, kata Tuhan, itu berarti lu mengasihi gua, kata Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, buktikan kau turut perintahku. Turut perintah Tuhan. Turut taat. Amin saudara.
Menuruti kehendak Tuhan. Menuruti kehendak Tuhan yang mana? Yang tadi ini, kebenaran firman Tuhan. Setiap hari cari waktu, beri waktu buat Tuhan. Percaya saudara, kalau saudara intim dengan Dia, dengan Bapa di surga yang membangun, yang memiliki langit, bumi dan isi. Saudara percaya saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan, saudara. Amin. Saudara akan mengalami terus diberkati karena Yesus Allah yang hidup itu adalah sumber air hidup. Jadi setiap orang percaya kepada Dia, kita akan mengalirkan air-air yang hidup. Amin. Ada lagunya seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh ya Tuhan. Oh hatiku tak tahan menunggumu, Roh Kudus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa, begitupun jiwaku Tuhan. Boleh refnya. Oh hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku, ya Allahku, bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu. Oh haleluya. Kalau saudara lakukan ini di rumah, saudara cari Tuhan, menyembah, memuji dengan sungguh. Kau baik Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Saudara akan merasakan dekapan Tuhan. Itu melebihi saudara mendapatkan apapun. Saudara lakukan. Sembah Dia Allah yang hidup. Bukan saya berkata dengan penyembahan, engkau dengan hidup, engkau diangkat. No, menyembah itu adalah satu bagian sedikit saja yang Tuhan sukai. Tapi kehidupan saudara. Kalau saudara berpegang pada kebenaran-kebenaran tadi, maka hidupmu akan memberikan tanda, hidupmu akan memberikan kelakuan yang memiliki karakter Kristus. Yang terpenting adalah itu, sumbernya adalah pegang kebenaran. Maka harus turut atau taat, turut atau apa ya kalau dibilang sana, hupataso. Kalau bahasa sana, bahasa Yunaninya. Itu kita turut, kita taat benar sama Tuhan. Kita tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, maka iblis akan pergi. Amin. Tunduk kepada Tuhan, maka kita bisa mengusir dia di dalam nama Yesus. Hai iblis, kau pergi. Bukan hanya hai iblis, kau pergi. Habis itu kita ikut-ikut sama iblis juga. Wah, kalau orang sana bilang wassalam, saudara. Jadi apa tadi? Turut kehendak Tuhan. Dengan jelas, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Tidak hanya perintah di hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Tapi saudara harus sungguh-sungguh baca. Di dalam Amsal 24 dikatakan ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Amin. Di ayat 10-nya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Amin. Kalau saudara sudah belajar kebenaran firman, saudara sudah mengerti firman, saudara berpegang teguh pada firman Tuhan, saudara terus beriman kepada Dia dengan sungguh-sungguh, itulah batu karang yang teguh mempertahankan setiap pribadi lepas pribadi. Percaya. Sumber damai sejahtera itu mengalir ke atas keluargamu, rumah tanggamu, istrimu, anak-anak. Bahkan istrimu seperti pohon
zaitun, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun yang ranum, yang wangi. Woo! Dengar kabar, wah kamu sekolahnya gimana dek? Bagus. Nak kamu bangun, sukses. Ujian, ulanganmu, bagus. Pekerjaan juga, nggak suami, misalnya istri bekerja, diberkati. Amin saudara. Dan saudara nggak akan pernah takut. Sekalipun ada bahaya, ada COVID-19, saudara lakukan kebenaran firman. Dan saudara juga taat kepada pemerintah. Jangan keluar, tunggu pada waktunya. Di pengkhotbah bilang, semua ada waktunya. Lahir, mati, menangis, tertawa, membenci, ada waktunya. Ada waktu bertahan di rumah, ada waktu mendem di rumah, ada waktu juga keluar. Amin saudara, haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, mungkin sedikit kesaksian dari hidup saya saudara. Mulai tahun 2000 saya mulai bertobat, mulai mengenal Tuhan. Dan sebelum itu, waktu pernikahan saya, yaitu 97. Di situ saya hanya menjadi seorang Kristen yang notabene kekristenan adalah agama dan agama adalah tidak menyelamatkan. Sekali lagi saya katakan, Kristen adalah agama tapi agama tidak menyelamatkan. Dan hidup saya hari lepas hari, saya punya istri, saya punya anak 2, tapi hidup saya tidak mencerminkan seperti yang dikatakan taat atau beriman kepada Kristus. Saya tahu dia ada, saya hanya percaya. Tapi setelah itu saya keluar, hilang kepercayaan. Jadi kepercayaan yang diberikan di sini bukan hanya percaya sekedar mulut atau lip service, percaya. Tapi tidak melakukan kebenaran firman. Hidup saya sembrono saudara. Ya, tidak ada kata setia, tidak ada kata kasih. Hidup setiap hari ribut sama istri, anak-anak menangis. Satu hari waktunya seperti bom waktu. Karena istri sudah gak tahan juga, meledak. Bom. Bubar. Disitulah Tuhan izinkan terjadi. Supaya saya datang berlutut. Berharap kepada dia. Siapa? Dialah batu karang yang teguh itu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan itu dahsyat. Kalau kita mengandalkan dia. Iya kan? Kita mau percaya. Dan mengandalkan dia. Saudara lihat kehidupan saudara. Saudara akan dibangkitkan. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan dijaga. Saudara akan diberkati. Hari lepas hari. Gak perlu takut. Makanya itu yang dikatakan. Jangan kamu khawatir akan apapun. Amin. Jadi sekali lagi. Pegang kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Kemudian jangan lupa beriman. Apa itu beriman? Yaitu percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, taat atau tunduk kepada Allah. Amin. Kalau saudara tunduk kepada Allah, percaya Allah sendiri yang akan menolong hidupmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku Yesus. Ku tenang sebab kau Allah. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang di rumah, yang dimanapun. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Firman sudah disampaikan. Mungkin tidak panjang, atau mungkin tidak dapat semua bagian yang hamba sampaikan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau hamba terbatas, rohmu yang sanggup menjangkau. The omnipresent God, the Holy Spirit. Engkau yang menjamah setiap jemaatmu. Bahkan setiap orang-orang yang mengikuti online hari ini Tuhan ibadah. Tuhan menjamah mereka Tuhan. Supaya setiap orang yang mendengar ini benar-benar, terlebih lagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Dengan mendengar firman-Mu, dengan mendengar pernyataan ini,
iman mereka akan bertumbuh dan mengenal Tuhan. Sampai apa yang dikatakan firman-Mu Tuhan, setiap lutut kan bertelut dan juga lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terjadi di kota, di tempat tinggal kami masing-masing, di lingkungan kami, bahkan sampai ke bangsa kami. Terlebih lagi untuk ke bangsa-bangsa Tuhan. Bukankah itu juga perintah-Mu ya Allah? Ya ralaba shikaralaba ralaba ralaba. Kami tidak mampu melakukan ini sendiri Tuhan. Kalau firman-Mu berkata ladang saat ini sudah menguning dan juga siap untuk dituai. Tetapi pengerjaannya sedikit. Tidak Tuhan. Bukan pengerjaannya yang sedikit Tuhan. Tetapi mereka yang belum mau. Atau mungkin mereka belum berani melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Oleh karenanya saat ini juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Jamah mereka. Beri kekuatan ilahi. Beri keberanian ilahi. Supaya apa yang ada di hati pikiran mereka terlebih lagi mengenal Tuhan. Mereka dapat share. Mereka dapat mengimpartasikan. Setiap orang-orang yang mengenal Tuhan. Mendengar hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Mereka mengenal Engkau. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi surga. Hanya Engkau yang dipermuliakan. Termasuk hamba-Mu ini juga Tuhan. Terus tambah-tambahkan hikmat, wahyu, keberanian, kuasa ilahi. Untuk melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Terima kasih berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, di kantor, di gedung, dimanapun mereka saat ini. Roh Kudus yang berdaulat atas kami semua. Kami percaya bersama Tuhan. Kami cakap menghadapi segala sesuatu. Termasuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Termasuk menghadapi COVID-19. Apapun Tuhan. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang amat sangat baik. Sungguh sangat teramat baik dalam hidup setiap kami yang percaya. Bahkan untuk orang yang gak percaya pun Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekian untuk firman-Mu hari ini. Biar Roh Kudus yang materaikan dalam setiap kami. Supaya kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada di rumah, mari angkat hati dan pikiranmu, arahkan kepada Tuhan. Kalau sementara kita semua akan melakukan aktivitas kita masing-masing. Bawalah dan terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Melalui anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Serta bimbingan, penyertaan, perlindungan dan kuasa. Serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati kita semua. Dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha. Semua yang diberkati dan menerima Tuhan dengan sukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday.